Firman Tuhan diambil dari Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 20 sampai 26. Dengarlah firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh senang hari ini kita boleh kembali sama-sama beribadah dan kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Davin, saya juga mau memperkenalkan diri. Nama saya Riza, saya adalah salah satu elder penatua dari Gereja Covenant City Church ini. Nah saudara, seperti tadi kita sudah dibacakan bahwa kita hari ini kembali kepada teks seri khotbah kita, yaitu di dalam Injil Lukas. Kita sudah break selama 6 minggu. Kalau saudara ngikuti, 6 minggu kemarin kita membahas kitab Ester sampai selesai. Dan hari ini kita mulai kembali lagi kepada seri khotbah Injil Lukas. Nah, kita sudah sampai di pasal 6 saudara dari Injil Lukas ini. Yang kalau dalam Injil Matius pasal 5 sampai 7 itu dicatat sebagai satu seri khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Ada persamaan-persamaan sekaligus perbedaan-perbedaan dalam khotbah Tuhan Yesus yang dicatat di dua Injil ini, yang tentunya kita tidak akan bahas di dalam khotbah hari ini terkait perbedaan tersebut. Nah, sedikit mundur saudara ke ayat-ayat sebelumnya agar kita mendapatkan konteks yang utuh dari perikop ini. Mari kita lihat sedikit mundur. Kalau saudara lihat di dalam ayat 12 sampai 16 dari pasal 6, Yesus sudah memanggil ke-12 muridnya, para rasul. Dan di ayat 17-19 kemudian dikatakan Lukas bahwa Yesus kemudian mencari satu tempat yang datar, di mana di sana berkumpul para muridnya serta banyak orang lain yang datang, dan Yesus mulai mengajar di sana. Jadi ada dua kelompok besar di sini saudara yang mendengar khotbah Tuhan Yesus itu. Kelompok besar yang pertama adalah para murid, yaitu 12 rasul dan para murid Yesus yang lain. Dan kelompok besar kedua adalah orang-orang banyak yang dikatakan di dalam ayat 17-19 datang dari berbagai penjuru tempat untuk disembuhkan oleh Yesus dan untuk mendengar pengajaran Yesus. Nah, ayat 20 saudara yang tadi kita baca, kita mulai sampai ayat 49 dari pasal 6 ini adalah satu seri khotbah dari Tuhan Yesus yang seperti sebuah pembekalan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang baru ia rekrut, yaitu ke-12 rasul dan para murid lain, di mana Yesus mengajarkan tentang apa artinya menjadi pengikut Dia. Nah, khotbah pembekalan ini sendiri saudara dari ayat 20 sampai 49 itu dibagi menjadi beberapa topik. Kalau saudara lihat di ada pasal selanjutnya ada tentang mengasihi musuh yang akan kita bahas di minggu depan. Lalu ada tentang menghakimi serta tentang pentingnya para murid tetap memegang semua perkataan Yesus agar mereka memiliki dasar yang kokoh dalam hidup iman mereka. Nah hari ini saudara kita akan mempelajari bagian pertama dari seri khotbah Tuhan Yesus itu. Satu bagian di mana Yesus memberikan penghiburan bagi para muridnya yang baru dia rekrut itu. Agar mereka jangan kecil hati, jangan tawar hati waktu mereka mengikuti Yesus dalam kondisi mereka yang sulit dan penuh penderitaan. Namun Yesus juga berikan peringatan akan kondisi tertentu yang harus mereka waspadai agar mereka tidak kehilangan berkat-berkat yang ia janjikan itu. Ini bukan sebuah ancaman dari Yesus tapi sebuah pengingat bahwa betapa akan menyesal dan mengerikannya jika mereka hidup dengan sikap hati yang demikian.
Nah, karena kita semua saudara, kita adalah orang-orang Kristen, yang berarti kita adalah para pengikut Kristus, murid-murid Kristus di zaman ini, kita pun memerlukan hal yang sama. Kita perlu dikuatkan, diingatkan dalam menjalani hidup kita dalam mengikut Yesus. Hal apa saja yang kita butuhkan? Ada 3 hal yang saya bagi menjadi 3 poin khotbah hari ini. Cara hidup seorang pengikut Kristus adalah cara hidup yang pertama, berorientasi pada berkat-berkat rohani. Yang kedua, berhati-hati dengan jerat dari hal-hal jasmani. Dan yang ketiga, berasosiasi dengan Kristus, Sang Pribadi Ilahi. Mari kita akan masuk kepada poin yang pertama, namun sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul beribadah kepada Tuhan di hari yang Tuhan telah tetapkan untuk umat-Mu datang beribadah. Secara khusus di mana hari ini kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu, dan kami percaya setiap kali kami mendengar kebenaran firman Tuhan itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan yang telah mengatur dan menetapkannya demikian sehingga kami boleh kembali diajar, dididik, dikuatkan dan dihibur sekaligus ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus yang akan memimpin pembelajaran firman Tuhan ini sehingga setiap kebenaran ini menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan masuk ke poin yang pertama. Cara hidup seorang pengikut Kristus adalah cara hidup yang berorientasi pada berkat-berkat rohani. Nah saudara, hal fundamental yang perlu kita pahami waktu kita menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, adalah bahwa Yesus pertama-tama memanggil kita untuk hidup dengan sebuah orientasi hidup yang baru. Yaitu sebuah orientasi hidup yang rohani. Tentu saja bukan hanya orientasi hidup kita yang perlu diperbarui, perlu dirubah. Cara hidup kita pun tentu dipanggil Yesus untuk berubah dari cara hidup yang lama. Tetapi saudara, yang pertama-tama dan utama adalah perubahan dalam orientasi hidup kita. Dan itulah yang dilakukan Yesus di dalam khotbah pembekalan yang pertama bagi para muridnya ini. Kalau kita lihat saudara di dalam perikop ini yang tadi kita baca, Yesus tidak memberikan daftar perintah yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Yesus tidak katakan lakukan ini, lakukan itu, pergi ke sini, pergi ke sana. Yesus tidak katakan itu, tapi Yesus menanamkan dalam hati dan pikiran para muridnya sebuah orientasi hidup yang baru. Apa maksudnya saudara orientasi hidup yang baru itu? Saya coba cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata orientasi itu berarti pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Orientasi artinya pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Artinya saudara, cara pikir kita, hal-hal yang menjadi perhatian kita, kecenderungan hati kita, semuanya itu berasal atau dibangun di atas orientasi yang kita miliki sebelumnya. Orientasi A akan menghasilkan cara pikir dan kecenderungan A. Orientasi B akan menghasilkan cara pikir dan kecenderungan B dan seterusnya. Jadi kalau orientasi hidup kita adalah orientasi yang bersifat rohani, maka cara pikir, perhatian, kecenderungan kita juga akan rohani. Dan sebaliknya kalau orientasi hidup kita adalah bersifat jasmani, maka cara pikir, perhatian, kecenderungan kita juga pasti akan pada hal-hal yang jasmani. Kalau bahasa kerennya mungkin boleh katakan orientasi ini mirip seperti sebuah worldview atau cara pandang dunia. Nah saudara sekalian, kita lihat di ayat 20 dan 21 ini, Yesus bicara tentang orientasi hidup yang harus dimiliki oleh para muridnya, di mana kalau mereka memiliki orientasi seperti itu, hidup sesuai dengan orientasi itu, maka mereka dikatakan Yesus akan berbahagia. Nah, namun saudara, untuk dapat melihat seperti apa sebenarnya orientasi hidup yang Yesus ajarkan, maka ada 2 prinsip yang harus kita pahami untuk dapat mengerti dengan benar apa yang dimaksud Yesus dalam perkataannya ini. Prinsip yang pertama saudara, Yesus memakai kondisi hidup jasmani, kondisi hidup eksternal yang sifatnya lahiriah,
Berbahagialah kamu yang miskin. Tapi Yesus tidak membatasi hanya pada kondisi yang eksternal itu saja. Waktu Yesus bicara tentang kondisi miskin, lapar, menangis, betul, ia sedang mengacu pada sesuatu yang sifatnya fisik. Sebagian besar dari murid-murid Yesus adalah orang-orang yang miskin, yang lapar, yang hidupnya menangis dan penuh dengan kesedihan. Tetapi saudara, Yesus tidak berhenti hanya pada hal yang sifatnya fisik saja. Kita bisa melihat bahwa ini bisa memperluas makna dari kondisi yang sifatnya fisik itu menjadi sesuatu yang juga bisa bermakna rohani atau spiritual. Tentu jelas saudara, adalah satu fakta bahwa kondisi kemiskinan seseorang secara lahiriah atau jasmani itu bisa lebih mudah membawa orang tersebut untuk mencari Allah. Bergantung kepada Allah dibandingkan seorang yang hidupnya dalam kekayaan dan kelimpahan materi. Sangat banyak ayat Alkitab yang mengatakan demikian secara eksplisit, bahkan khususnya di Perjanjian Lama, bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang miskin dan tidak memiliki apapun juga. Itu adalah fakta. Orang yang miskin secara jasmani akan lebih mudah dibawa hatinya mendekat kepada Allah. Namun adalah sebuah fakta juga saudara, pada saat yang sama bahwa tidak semua orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan secara lahiriah itu otomatis hatinya mencari Allah. Bergantung pada Allah, hidup dekat dengan Allah. Ada banyak juga orang yang hidupnya miskin tapi dia jauh dari Allah, bahkan tidak mengenal Allah. Itulah yang dikatakan Agur. Kalau saudara ingat di dalam doanya yang terkenal di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Agur katakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Artinya saudara, dua-duanya, entah itu kemiskinan, entah itu kekayaan, itu dapat menjadi jerat yang membuat seseorang hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Nah, ini prinsip yang pertama saudara, bahwa Yesus memakai kondisi miskin jasmani, tapi bisa kita lihat ini sebagai satu yang lebih dari sekedar jasmani, tapi juga rohani. Nah, prinsip yang kedua saudara, yang harus kita mengerti waktu kita membaca perkataan Yesus ini, Yesus di sini bukan bicara tentang status dan kondisi sosial ekonomi tertentu. Yesus bukan sedang meninggikan satu kemiskinan lahiriah. Yesus juga bukan sedang meninggikan kondisi hidup yang serba kekurangan. Yesus juga bukan sedang meninggikan hidup yang penuh dengan kesedihan, penderitaan dan tangisan. Tidak ada kita baca perintah di sana Yesus katakan kamu harus jadi miskin, kamu harus jadi lapar, kamu harus bersedih dan menangis, baru kamu bisa bahagia. Yesus tidak katakan itu. Walaupun Yesus juga tidak mengatakan bahwa kamu tidak akan menjadi miskin, tidak akan kelaparan, tidak akan bersedih kalau kamu ikut aku. Artinya saudara, penekanan Yesus di sini adalah pada orientasi hidup mereka yang baru yang harus mereka miliki sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Yaitu orientasi hidup pada berkat-berkat rohani. Orientasi hidup orang-orang pada umumnya baik zaman itu sampai hari ini adalah pada kekayaan, pada kelimpahan, termasuk kelimpahan makanan serta pada kesenangan. Kalau saya punya semua kekayaan ini, maka bahagialah hidup saya. Tetapi saudara, sekarang Yesus datang mengajarkan satu orientasi hidup yang sangat bertolak belakang dengan orientasi hidup yang dimiliki oleh kebanyakan orang itu. Yesus berikan satu orientasi hidup yang baru bagi para muridnya. Jika dunia mengatakan yang berbahagia adalah mereka yang kaya, yang berlimpah, yang bersenang-senang, maka Yesus katakan yang berbahagia adalah mereka yang miskin, yang lapar, dan yang menangis. Nah saudara, dua kondisi ini, lapar dan kondisi kesedihan, menangis, itu adalah kondisi yang mengikuti kemiskinan. Di mana-mana setiap kali kita lihat kemiskinan, maka kita akan melihat ada kelaparan dan kesedihan dan tangisan di situ. Miskin identik dengan kekurangan dan kesedihan. Orang yang miskin, maka dia adalah orang yang kekurangan makanan, kelaparan, dan orang yang ada dalam kesedihan. Jadi saudara, waktu kita baca ini, maka seperti kondisi kemiskinan yang dimaksud Yesus bisa kita lihat sebagai satu kemiskinan jasmani, tapi tidak terbatas pada jasmani, maka demikian juga kondisi kelaparan dan kesedihan
bisa kita lihat lebih dari sekedar satu yang jasmani, tapi juga mencakup hal yang rohani. Kebenaran ini memang lebih jelas secara eksplisit dikatakan oleh Matius. Kalau saudara lihat di dalam Matius 5 sampai 7, Matius secara eksplisit menyatakan bahwa kondisi itu adalah kondisi rohani. Di Matius 5, Matius katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu untuk kondisi lapar di Injil Matius, Matius katakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan lapar secara jasmani, tapi lapar dan haus akan kebenaran. Lalu bagaimana dengan kondisi kesedihan atau menangis di Injil Matius? Tidak dikatakan demikian, tapi para penafsir Alkitab banyak berpandangan waktu Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang menangis. Ini bukan mengacu kepada kedukaan, kesedihan, tangisan yang sifatnya pribadi, tetapi kesedihan karena melihat seluruh kehidupan yang telah rusak karena dosa. Ini adalah kesedihan, satu kedukaan karena dosa yang dilakukan seseorang secara pribadi, karena melihat penderitaan hidup yang begitu berat yang dialami manusia karena kejatuhan dalam dosa dan rusaknya sendi-sendi norma nilai hidup karena dosa. Semua hal itu kalau itu membuat orang-orang Kristen, kita yang mengaku muridnya berduka melihatnya, maka Yesus katakan bagi orang-orang yang berduka seperti itu, berbahagialah kamu. Jadi saudara, apa inti atau substansi dari orientasi hidup yang baru yang Yesus ajarkan ini? Yesus mau ajarkan kepada para muridnya bahwa para muridnya kalau mereka mengikuti Yesus, mereka harus memandang kehidupan melampaui apa yang mereka lihat dan alami saat ini. Dan mereka harus mendefinisikan ulang konsep bahagia dari yang sebelumnya. Bahagia itu adalah tergantung pada apa yang manusia miliki, tapi menjadi pada apa yang ada pada diri Allah. Di sini Yesus mau mengatakan kepada mereka, walaupun kamu tidak memiliki harta apapun, kamu tidak mengalami hal yang baik dalam hidupmu, kamu bisa tetap bahagia. Karena Kristuslah yang menjadi sumber kebahagiaanmu, bukan kondisi mereka. Mereka menjadi milik Kristus dan dimiliki oleh Kristus. Dan inilah yang harus membuat mereka bahagia. Nah saudara sekalian, tentu kita tahu ada sebagian orang Kristen yang dalam menjalani kehidupan imannya mereka mengalami kondisi yang sangat sulit. Menjadi miskin, kehilangan harta benda, kelaparan, hidup dengan sangat kekurangan dan sangat menyedihkan karena imannya kepada Kristus. Ada orang-orang yang dipanggil seperti itu. Namun bagi saya percaya bagi sebagian besar kita yang ada di sini, mungkin kita tidak dipanggil untuk sampai seperti demikian. Tapi waktu kita tidak dipanggil seperti demikian saudara, bukan berarti kita bisa hidup bebas seperti yang kita mau. Bagi setiap kita yang mengaku orang Kristen, murid-murid Kristus, maka tetap berlaku satu panggilan yang sama. Yaitu panggilan untuk hidup dengan orientasi hidup yang melampaui hidup yang sekarang ini dan yang menjadikan Kristus sebagai sumber kebahagiaan kita. Itulah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya itu. Namun saudara, untuk bisa kita menjadikan hidup kita ini Kristus sebagai sumber kebahagiaan kita, maka ada 3 kondisi yang harus kita penuhi sesuai dengan perikop ini, yaitu kita menjadi miskin, lapar, dan menangis. Karena itu pertanyaannya bagi setiap kita yang mengaku kita adalah murid-murid Kristus, apakah kita sudah dan masih hidup sebagai orang yang miskin di hadapan Allah? Miskin di sini artinya kita menyadari bahwa tidak ada yang dapat kita andalkan dalam hidup ini selain Allah. Bahwa pada saat ini walaupun kondisi hidup kita penuh berkat, tetap kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Miskin di sini berarti kita menyadari bahwa walaupun kita sudah memiliki banyak hal baik dalam hidup ini, tetapi jika tanpa Allah menjadi milik kita, maka hidup kita adalah hidup yang kosong dan tanpa makna. Miskin di sini berarti menyadari bahwa semua yang kita miliki saat ini, harta, benda, keluarga, orang tua, anak, pasangan hidup, karir, pekerjaan, bisnis kita menyadari semuanya adalah milik Allah yang Ia percayakan kepada kita. Yang sementara kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, nanti kita pergi juga tidak membawa apapun. Lalu juga pertanyaan kedua bagi kita semua, apakah kita
yang mengaku sebagai murid Kristus ini masih memiliki hati yang lapar akan kebenaran? Apakah jiwa kita masih merindukan Tuhan seperti pemazmur katakan, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Dan bagi kita yang juga mengaku murid-murid Kristus, apakah kita masih berduka karena dosa-dosa yang masih saja kita lakukan, dosa-dosa favorit kita, dan kita berduka dengan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan? Apakah kita masih bersedih melihat bagaimana dosa merusak dunia ini dalam begitu rupa, bagaimana membuat manusia begitu jahat dan tidak peduli kepada Allah? Apakah kita masih memiliki hati yang berduka cita seperti itu? Dan inilah saudara, tantangan dan panggilan bagi kita semua, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, mungkin kondisi eksternal hidup kita bisa berbeda-beda saudara, tetapi orientasi hidup kita harus sama. Yaitu kita adalah orang-orang yang orientasi hidupnya bukan pada hidup yang sekarang ini, tapi pada hidup yang akan datang. Yang menjadikan Kristus sebagai sumber kebahagiaan kita. Namun saudara, ini tentu sekali lagi hal yang lebih mudah untuk dibicarakan daripada dilakukan. Dunia ini sudah bertahun-tahun menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa orientasi hidup versi dunia ini adalah orientasi hidup yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Yaitu orientasi hidup untuk hanya sekarang ini dan menjadikan kekayaan, kesuksesan, kesenangan, kelimpahan sebagai sumber kebahagiaan yang harus kita kejar. Ini menjadi masalah kita karena terlalu lama, bertahun-tahun, belasan puluhan tahun kita diindoktrinasi bahwa hidup itu, orientasi hidup itu adalah pada dunia yang sekarang ini. Dan lagi menjadi masalah saudara, bukan hanya kita udah terlanjur ditanamkan pikiran dengan konsep dari dunia ini, tapi merubah orientasi ini juga tidak mudah. Kita tidak bisa hidup sebagai murid Yesus dengan dua orientasi hidup. 50% orientasi hidup rohani, 50% orientasi hidup jasmani. Yesus katakan jika kita tidak hidup dengan orientasi hidup seperti yang Yesus ajarkan ini, yang rohani, yang melihat kepada hidup yang akan datang, maka Yesus katakan celakalah kamu. Kita masuk kepada poin yang kedua. Cara hidup seorang pengikut Kristus adalah cara hidup yang berhati-hati dengan jerat dari hal-hal jasmani. Nah saudara, jika di ayat 21 dan 22 Yesus memberikan kata penghiburan berbahagialah, maka di ayat 24 dan 25 Yesus mengeluarkan perkataan yang sebaliknya, yaitu celakalah. Kalimat peringatan ini saudara, ini memang lebih tepat diarahkan pada kelompok besar yang kedua. Tadi kita sudah dengar ada dua kelompok besar, kelompok murid Yesus dan orang banyak. Dan kalimat perkataan ini memang sepertinya lebih tepat diarahkan pada kelompok yang kedua. Yaitu orang banyak yang datang dari berbagai penjuru tempat yang mungkin saja adalah orang-orang yang kaya, berbeda dengan murid-murid Yesus yang kebanyakan adalah orang yang miskin dan kekurangan. Namun saudara, peringatan celakalah itu bisa kita lihat bukan saja berlaku bagi para orang yang belum mengenal Yesus, tapi jadi sebuah pengingat, nasihat bagi kita para murid Yesus, kelompok besar yang pertama ini. Apa yang dimaksud Yesus kita lihat di sini dengan mengatakan celakalah kamu yang kaya. Apakah Yesus menentang kekayaan jasmani? Apakah Yesus menentang kesenangan hidup? Kita tidak boleh bersenang, tidak boleh menikmati makanan, tidak boleh bercanda tawa. Nah tentu saudara, untuk mengerti ini, maka kita juga harus melihat seperti kondisi ayat 21 dan 22 itu kita artikan secara rohani, maka ayat 24 dan 25 pun harus kita lihat secara rohani. Apa yang dimaksud Yesus dalam kondisi kaya, kenyang dan tertawa di sini. Nah prinsip yang sama saudara, waktu kita baca ayat ini, harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa Alkitab tidak anti dengan kekayaan. Seperti Alkitab tidak meninggikan kemiskinan, Alkitab juga tidak menentang kekayaan. Ada orang-orang yang kaya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, seperti juga ada orang-orang yang miskin di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan tadi di dalam doa Agur pun kita tahu bahwa kemiskinan maupun kekayaan, dua-duanya dapat menjadi jerat bagi seseorang. Jadi saudara, di sini Yesus bukan sedang bicara soal kepemilikan harta.
Yesus bukan bicara tentang status sosial ekonomi tertentu. Yesus juga bukan sedang mengatakan bahwa memiliki harta kekayaan adalah satu dosa, sebuah celaka. Lalu mengapa Yesus mengatakan, celakalah kamu yang kaya, kenyang, yang tertawa. Padahal ini adalah 3 kondisi yang menggambarkan hidup yang penuh dengan berkat. Di sini saudara, perlu kita pahami. Celaka bagi orang-orang itu bukan karena kekayaan mereka. Celaka bagi mereka bukan karena kondisi mereka yang penuh dan kelimpahan dan kenyang. Celaka mereka bukan karena hidup mereka bersenang-senang penuh canda tawa. Yesus tidak menentang semua itu. Tetapi saudara, celakanya mereka adalah karena kekayaan mereka membuat mereka lupa akan Allah. Membuat mereka tidak lagi merasa perlu bergantung kepada Allah dan menjadikan kekayaan itu sebagai sumber kepuasan dan kebahagiaan mereka. Celakanya mereka adalah karena kelimpahan hidup mereka itu membuat mereka tidak lagi memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Celakanya mereka itu karena mereka begitu menikmati hidup mereka sampai-sampai mereka tidak lagi memiliki hati yang berduka karena dosa-dosa mereka. Dan Yesus menjelaskan alasan mengapa kalau mereka hidup dengan cara demikian, kamu adalah orang-orang yang celaka akan mendapatkan kemalangan. Yesus katakan di situ, bagi engkau yang kaya, celakalah kamu karena kekayaanmu itulah penghiburanmu. Seperti Yesus mau katakan, celakalah kamu karena apa? Karena kekayaanmu itu saja yang kamu akan peroleh. Kamu sudah terima upahmu saat ini dari kekayaanmu itu. Bagi mereka yang mencari kepuasan hidup dalam kekayaannya, yang merasa sudah tidak memerlukan Allah, merasa bisa hidup, mendapatkan kesenangan tanpa Allah, di luar Allah, maka Yesus katakan bagi orang-orang seperti ini, kekayaanmu yang sedikit itu, yang bisa dicuri itu, yang sementara itu akan saja yang akan menjadi bagianmu. Itu saja upahmu. Tidak ada lagi yang Allah akan berikan kepadamu. Karena itu Yesus katakan pada orang-orang yang bersikap demikian, celakalah kamu. Dan bagi mereka yang tertawa, mengapa Yesus mengatakan celaka saudara? Apakah kita tidak boleh tertawa? Nah, beberapa penafsir Alkitab mengatakan tertawa di sini bukan satu tertawa yang biasa, seperti yang kita lakukan kalau kita lagi senang, tapi tertawa di sini itu menunjuk pada satu sikap yang sombong, yang merasa puas diri, yang tidak peduli dengan orang lain, sebuah tertawa yang tidak biasa atau jahat. Ini ada satu sikap hati yang mirip dengan sikap hati yang merasa kaya, merasa kenyang. Seperti mungkin menertawakan hal-hal yang rohani, meremehkan hal-hal rohani. Bagi orang yang demikian, Yesus katakan, celakalah kamu, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Nah saudara sekalian, apa sebenarnya menjadi inti masalah di sini? Ini adalah sesuatu yang terjadi ketika berkat itu justru menjadi jerat yang merusak kondisi kerohanian seorang pengikut Kristus. Ketika kekayaan kita yang adalah berkat Tuhan itu justru membuat kita kehilangan sikap hati sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Ketika semuanya serba cukup, kebutuhan kita akan makanan, pakaian, tempat tinggal, rekreasi, pekerjaan, kesehatan, keuangan, karir, semuanya sudah cukup. Yang tentu adalah hal yang baik kalau kita miliki, tetapi justru itu membuat kita tidak lagi merasa lapar akan kebenaran. Membuat kita tidak lagi memiliki selera akan hal-hal rohani, membuat kita berkata, cukup ini saja yang saya butuhkan dalam hidup saya tidak butuh hal-hal rohani. Ketika hidup berjalan lancar, banyak kemudahan, penuh dengan kesenangan yang bukan hal yang salah, tetapi justru membuat kita kehilangan kepekaan terhadap hal-hal yang tidak benar dan berdosa di hadapan Allah, yang justru membuat rohani kita menjadi sesuatu yang tidak lagi menarik dan menyenangkan, maka itu adalah satu kondisi di mana Yesus katakan, celakalah kamu. Secara konkret saudara, seperti apa ini terjadi? Satu kemerosotan rohani seperti ini. Ini terjadi ketika kita saudara menjalani kehidupan sehari-hari kita, seluruh rutinitas pekerjaan kita yang begitu padat,
dengan sedikit atau tanpa berpikir tentang Allah. Ketika kita sambil kerja tiap hari, kita hanya memikirkan sedikit atau bahkan tidak memikirkan apa kehendak Allah dalam hidup saya hari ini. Ketika kita hanya sedikit atau tidak memikirkan tentang kemuliaan Allah yang harus menjadi tujuan kita di dalam hidup kita. Ketika kita seperti itu, secara moral mungkin kita baik, kita tidak membuang Allah sepenuhnya, tapi kita membuat Allah menjadi tidak relevan dengan hidup kita. Allah ada, Allah tidak ada, tidak signifikan di dalam hidup saya. Karena itu, perkataan dari Yesus ini, celakalah kamu, bisa mengingatkan kita semua kembali untuk mewaspadai jebakan atau jerat dari hal-hal yang baik yang kita miliki ini, agar jangan sampai semuanya itu membuat kita begitu nyaman sampai melupakan sumber kehidupan dan sumber kepuasan hidup yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Kita perlu terus saudara mewaspadai agar segala hal-hal yang fana yang kita miliki ini itu tidak menggantikan nilai-nilai kekal yang ada di dalam hati kita. Yesus tidak menentang kekayaan, Yesus tidak menentang satu kondisi yang kecukupan dan limpahan, Yesus juga tidak menentang hidup yang bersenang-senang, tapi Yesus menentang kalau kita menjadikan kekayaan, kecukupan, kesenangan hidup sebagai sumber kepuasan hidup kita menggantikan dirinya. Yesus menentang kalau sampai kekayaan, kecukupan, kesenangan hidup kita itu justru membuat kita melupakan Dia. Saudara, itu adalah dua cara hidup yang harus kita miliki sebagai para pengikut Yesus. Berorientasi pada berkat rohani, dan yang kedua, berhati-hati dengan jerat dari hal jasmani. Tapi kita akan melihat ada satu cara hidup lagi yang jelas menunjukkan sebagai kita adalah para murid Kristus, yaitu di poin yang ketiga yang terakhir. Cara hidup dari seorang pengikut Kristus adalah cara hidup yang berasosiasi dengan Kristus sang pribadi ilahi. Nah saudara, kita lihat di ayat 22 dan 26. Ada satu lagi ucapan bahagia dan peringatan celaka yang Yesus sampaikan di sini. Dikatakan di ayat 22, mereka yang berbahagia adalah mereka yang dengan berani, dengan terang-terangan, dengan terbuka menyatakan dirinya adalah pengikut Yesus. Siap menanggung konsekuensi atas pilihan mereka itu. Cara hidup mereka orang bisa lihat, orang langsung mengasosiasikan mereka dengan Yesus. Mereka berbicara tentang Yesus, mereka mengajak orang lain untuk juga ikut percaya pada Yesus. Mereka hidup dengan cara hidup seperti Yesus hidup, mereka siap menderita karena Yesus. Bagi orang-orang seperti ini, Yesus katakan, berbahagialah kamu. Dan di sini saudara, Yesus sedang membekali para muridnya dengan menyiapkan mereka akan adanya aniaya yang akan mereka alami kelak waktu mereka mengasosiasikan diri mereka dengan Yesus. Dikenal sebagai murid Yesus. Akan ada bahaya, tapi Yesus katakan pada mereka, kalau kamu tetap setia, kamu akan berbahagia, kamu akan bersukacita. Sebaliknya saudara, dikatakan di ayat 26, bagi mereka yang memutarbalikkan kebenaran, yang menyembunyikan kebenaran, yang memakai kebenaran untuk keuntungan pribadi, bagi mereka ini Yesus katakan, celakalah kamu. Saudara, ada hal yang perlu kita renungkan bersama terkait dengan hal ini. Waktu para murid, mereka berani mengasosiasikan diri mereka, hidup mereka dengan Yesus. Maka pertanyaan bagi kita semua, apakah kita hidup saat ini sudah dengan jelas menunjukkan identitas iman Kristen kita? Apakah orang-orang di sekitar kita, di tempat kerja, di tetangga kita, teman-teman kita dapat jelas langsung mengasosiasikan kita dengan Yesus pada waktu mereka melihat cara hidup kita? Dan yang lebih berat lagi saudara, waktu orang-orang di sekitar kita ini, keluarga kita, teman, rekan kerja, komunitas tetangga kita, orang yang kita temui di jalan, waktu mereka tahu bahwa kita adalah orang Kristen, para pengikut Yesus, kira-kira gambaran apa yang ada dalam pikiran mereka tentang kita? Hanya ada dua kemungkinan saudara. Waktu mereka melihat kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, semoga itu tidak terjadi.
mereka akan mengatakan, orang Kristen kok hidupnya begitu. Atau yang kedua, semoga itu yang mereka lihat dari hidup kita. Waktu mereka melihat hidup kita, mengasosiasikan kita dengan Yesus, mereka mengatakan, hidup dia memang benar-benar berbeda. Nah saudara, bagi saya pribadi hal tentang hidup yang berasosiasi dengan Yesus itu menurut saya tidak kalah berat dibandingkan cara hidup yang dua sebelumnya. Terkadang ada kekhawatiran di dalam diri saya waktu saya sebelum menyatakan diri saya sebagai orang Kristen. Bukan saya takut dipersekusi, tapi saya khawatir kalau tanpa saya sadari perilaku saya membuat mereka begitu mereka tahu bahwa saya adalah orang Kristen, yang muncul dalam pikiran mereka adalah kok orang Kristen seperti itu. Apakah saudara pernah berpikir seperti demikian? Jika iya, maka perikop hari ini mengingatkan kita kembali bahwa sebagai seorang pengikut Yesus, kita dipanggil agar dimanapun kita berada dapat dengan jelas dilihat dan dikenal oleh orang sekitar kita bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Kristus kecil yang menggarami dan menerangi dunia di sekitar kita. Seorang murid Kristus adalah seorang yang dikenal dari cara hidupnya yang berasosiasi dengan gurunya itu, Kristus sang pribadi ilahi. Nah saudara sekalian, waktu kita bicara tentang hidup yang miskin, yang seperti dikatakan Yesus dalam perikop ini, jika ada pilihan antara menjadi kaya atau miskin, maka saya percaya bisa dipastikan tidak ada dari kita di sini yang mau hidup dalam kemiskinan. Kalau ada pilihan mau jadi kaya atau miskin, umumnya semua orang akan mengatakan mereka akan pilih menjadi kaya. Atau kalau kita bicara tentang kondisi lapar di dalam perikop ini, jika ada pilihan antara kelaparan atau kenyang, pasti kita akan memilih kondisi di mana kita itu kenyang, bukan menjadi lapar. Atau jika bicara tentang hidup yang menderita, hidup yang penuh dengan tangisan, maka jika ada pilihan, pasti kita tidak akan pilih hidup yang penuh penderitaan, tapi kita pilih hidup yang penuh dengan kesenangan. Atau jika bicara tentang hidup yang dikatakan Yesus yang ditolak, dibenci, dicela, jika ada pilihan saudara, pilih mana? Dibenci, ditolak, dicela, atau dikasihi, diterima dan dipuji, maka pasti kita akan memilih kita dikasihi, diterima dan dipuji. Namun saudara, itu sebagian dari kita. Kita akan memilih yang lebih baik, kaya daripada miskin, kenyang daripada lapar, bersenang-senang daripada bersedih. Namun saudara, ada satu pribadi yang rela melakukan, memilih yang tidak mau kita pilih. Kristus yang maha kaya, pemilik seluruh dunia dan alam semesta ini, dia rela menjadikan dirinya miskin ketika ia datang ke dalam dunia. Kristus yang tidak kekurangan satu hal apapun juga, ia memiliki segalanya di surganya, dia rela merasakan lapar pada waktu ia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Kristus yang adalah Allah yang maha kuasa yang tidak tunduk pada penderitaan hidup seperti yang dialami oleh manusia, dia rela mengalami penderitaan yang begitu hebat pada waktu ia disalib. Kristus yang dalam kemanusiaannya hidup tanpa dosa, selalu melakukan kebaikan, tidak ada kebencian dalam dirinya. Dia rela menjadi orang yang dibenci, ditolak, dicela, bahkan sampai dibunuh. Mengapa Kristus mau melakukan semuanya ini saudara? Karena kasihnya pada saudara dan kepada saya, orang-orang berdosa ini. Karena jika Kristus tidak melakukannya, maka saya dan saudara kita semua akan binasa. Kristus harus mati di atas kayu salib, menanggung dosa saudara, menanggung dosa saya, agar kita semua dapat memperoleh hidup yang kekal. Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Kita yang seharusnya mendapatkan celaka, tetapi justru mendapatkan bahagia.
Karena Kristus telah menjadi seperti orang yang celaka waktu ia di atas kayu salib menggantikan kita. Karena itu saudara, bagi saudara yang saat ini dalam kondisi hidup yang mungkin sulit, penuh tekanan, hari-hari saudara diwarnai dengan kekhawatiran, saudara mungkin sudah merasa kok hidup ini tidak adil bagi saudara, ada banyak kekecewaan yang saudara rasakan. Ingatlah akan janji yang Yesus berikan pada hari ini, bahwa satu hari kelak segala duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Segala air mata itu akan menjadi satu tawa bahagia. Segala penderitaan hidup yang saat ini saudara masih harus jalani, itu akan lenyap, diganti dengan kemuliaan. Dan bagi saudara yang saat ini mungkin kondisi hidupnya lagi baik, semuanya relatif lancar, saudara berkecukupan atau mungkin bahkan berlimpah, hidup dengan banyak kemudahan-kemudahan yang membuat hidup saudara tidak terlalu berat dibanding orang lain yang memiliki begitu banyak beban. Ingatlah saudara, bahwa semuanya itu adalah berkat dari Allah dan bisa saudara miliki itu hanya karena anugerah Allah semata. Dan ingatlah, semua itu hanyalah sementara sifatnya. Jadi saudara yang sedang menikmati segala berkat-berkat hal yang baik daripada Allah, nikmati semua berkat itu, bersyukur kepada Tuhan, dan sambil tetap berkata kepada Allah, seperti perkataan pemazmur, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang memiliki Kristus, yang adalah harta yang termulia, terindah, yang kekal, yang tidak akan pernah bisa diambil dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada hari ini melalui pembelajaran akan kebenaran firman-Mu dari Injil Lukas pasal ke-6 ini, kami boleh diingatkan lagi akan adanya satu pengharapan yang pasti yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Di tengah-tengah segala kesulitan, penderitaan, kesedihan, hal-hal yang begitu berat, pergumulan harus kami jalani. Kami bersyukur karena kami memiliki satu janji dan pengharapan yang pasti yang Yesus sendiri ucapkan kepada murid-muridnya, yaitu kami satu kali kelak akan menikmati suatu kebahagiaan yang kekal yang tidak pernah kami pikirkan seperti sebelumnya. Sesuatu yang di luar dari apa yang kami pernah bisa lihat, itu akan kami nikmati, kami miliki di dalam kerajaan sorga-Mu. Kiranya satu penghiburan yang diberikan oleh Yesus sendiri ini menjadi satu kekuatan bagi setiap umat-Mu, setiap anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Namun bagi setiap kami, umat Tuhan yang mungkin hidup dalam hal yang kondisi yang baik, di mana berkecukupan bahkan berkelimpahan, kiranya Roh Kudus yang terus juga mengingatkan bahwa segala hal yang baik itu, segala kekayaan, segala kesuksesan, segala kesenangan hidup, itu semua adalah hal-hal yang fana, yang sementara, yang segera akan kami tinggalkan, dan itu tidak membuat kami melupakan yang paling mulia dan yang kekal, yaitu pribadi Kristus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.